Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Hari ini masuk seri khotbah yang baru, Rise and Build atau bangkit, saudara, dan mulai membangun sesuatu, ya saudara. Khususnya seri yang sekarang, saudara, bangkit dari reruntuhan. Apa saudara temanya untuk sesi 1 ini? Bangkit dari reruntuhan, saudara. Sekali lagi, bangkit dari reruntuhan. Sekali lagi bersama-sama 1, 2, 3. Bangkit dari reruntuhan. Artinya sesuatu yang sudah runtuh, saudara, mulai bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Hari-hari ini, saudara, kalau saudara perhatikan keadaan dunia yang sangat berat sekali, sehingga banyak orang kadang-kadang, saudara, sungguh-sungguh menghadapinya berat sekali, bahkan kadang-kadang ya sampai terkapar, saudara, ya kadang sampai sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi sekali lagi ada firman Tuhan yang saya katakan akan jadi nubuatan, bangkit dari reruntuhan. Yang sudah terkapar, yang sudah runtuh, bangkit, katakan bangkit, saudara, bangkit, saudara, bangkit, saudara, bangkit, saudara, bangkit. Kalau saudara ngalami amin, saudara ibani, saudara itu ada kuasa yang luar biasa. Bangkit saudara, bangkit saudara, bangkit saudara, bangkit saudara. Diterima, diimani, saudara. Itu Pondok Daud selalu mengimani saat dikatakan sesuatu, sehingga kuasa Tuhan bekerja. Jadilah sesuai dengan imanmu, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi seri khotbah ini saya percaya akan sangat memberkati banyak orang yang sedang yang akan dibangkitkan oleh Tuhan, termasuk yang terkapar dibangkitkan oleh Tuhan. Luar biasa sekali, saudara. Ini waktunya bangkit dan membangun kembali tembok yang runtuh. Nehemia 1 ayat 3, kata mereka padaku, ya orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam apa saudara, kesukaran besar. Kata ada dalam apa? Kesukaran besar. Dan dalam keadaan apa? Tercela. Tembok Yerusalem telah apa? Terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Saudara, ini keadaan Yerusalem pada saat ini. Waktu Yeremia ketemu dengan seorang yang baru dari sana, ditanya bagaimana keadaan Yerusalem sekarang. Orang itu berkata keadaannya runtuh, keadaannya sudah hancur. Lalu diceritakan seperti ini, mereka orang-orang di sana sedang dalam keadaan kesukaran besar, dikatakan sedang dalam keadaan tercela, dikatakan tembok-temboknya sudah terbongkar, pintu-pintunya, gerbangnya terbakar. Keadaan yang sangat tidak baik sekali. Padahal kalau kita bicara Yerusalem, seringkali disebut kota Allah, saudara. Wah, kota yang luar biasa. Sampai disebut kota Allah. Dari dulu sampai sekarang, saudara, menjadi seperti pusat perhatian orang seluruh dunia. Apa yang terjadi di sana itu akan dampaknya ya sungguh-sungguh mendunia, saudara. Kota Allah, saudara. Tapi kota Allah sedang mengalami keadaan yang sangat-sangat parah seperti itu, saudara. Sedang ada kesukaran besar, sedang tercela, dicela orang lain, sedang pintu-pintunya ya terbakar, ya terbongkar, dan macam-macam, saudara. Ini bisa punya gambaran juga, bukan hanya kota Allah, anak Allah, anak-anak Tuhan kadang-kadang juga bisa ngalami sama seperti ini, saudara. Keadaannya sedang menghadapi kesukaran besar, saudara. Sampai kadang-kadang dicela oleh orang lain, saudara. Dikatakan banyak temboknya saudara sudah terbongkar atau sudah roboh, pintu-pintunya terbakar, sudah enggak ada semua, saudara. Seringkali juga terjadi kepada kita, anak-anak Tuhan. Ya, mungkin juga saudara ada yang sedang mengalami sesuatu dalam keluargamu, sedang mengalami keadaan yang berat, sedang menghadapi keadaan yang sangat parah sekali, goncangan-goncangan ini dan itu, saudara. Mungkin tentang studi saudara, mungkin juga tentang ya pekerjaan saudara, keuangan saudara, bahkan ya tidak usah juga tentang pelayanannya, sedang morat-marit imannya, rumah tangganya, bahkan juga kesehatannya.
banyak sekali saudara. Ya sehingga tercela, iblis tertawa. Lihat Yerusalem dalam keadaan seperti itu saudara. Ya seolah-olah tidak ada pengharapan. Bahkan iblis seringkali justru mengintimidasi, mentertawakan. Ya seperti saat itu Yerusalem ditertawakan oleh musuh-musuhnya saudara sekali. Tapi sekali lagi berita yang harus saudara tangkap, keadaan seperti itu bukan akhir dari kehidupan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Boleh mengalami keadaan tercela, boleh mengalami keadaan yang parah sekali. Tapi sekali lagi Tuhan kita, pengharapan kita, Tuhan kita, jaminan bagi kita, Tuhan kita akan jawaban bagi kita, jawaban bagi kita, jawaban bagi kita saudara. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela dari surga turun ke dunia seperti kita manusia. Akhirnya dia rela tinggalkan semuanya. Akhirnya dia rela berikan dirinya saudara, gantikan kita. Terima semua kutuk, terima semua penderitaan, terima semua siksaan, terima semua hukuman saudara. Gantikan kita sampai selesai supaya kita bisa dapat jalan keluar, supaya kita bisa dapat pengampunan, supaya kita diluputkan dari penderitaan, hukuman, siksaan, supaya kita bisa mengalami pemulihan. Nanti kita akan lakukan perjamuan kudus. Saat kita melakukan perjamuan kudus, saudara selalu diingati. Ya perjamuan kudus itu memperingati korban Tuhan yang begitu luar biasa, yang mendatangkan pemulihan bagi setiap kita, yang mendatangkan pengampunan bagi saudara dan saya, mendatangkan pembalikan, pemulihan yang luar biasa. Imani, nanti kalau kita sedang imani sungguh-sungguh, apa yang saudara alami sekarang bukan akhir hidup saudara, tapi sekali lagi justru saat firman ini disampaikan, itulah setat awal pemulihan, setat awal kebangkitan, setat awal dibangun kembali di dalam Tuhan. Amin, amin. Siapa yang percaya angkat tangan saudara, tepuk tangannya yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya dapat kesaksian jemaat juga kita, saya tahu ada di ibadah ini atau tidak. Ya, yang penting saudara dia mengalami kecelakaan berat sampai 5 hari, nggak sadar sama sekali karena kecelakaan berat. Dokter sudah tidak memberikan pengharapan apa-apa pada keluarganya karena kelihatannya sudah 5 hari tidak sadar. Ya hanya paling-paling mau dioperasi. Dioperasi pun nanti bisa sembuh atau tidak belum tentu, tidak tahu saudara. Ya bisa siuman kembali aja nggak tahu saudara, karena sudah berlarut-larut dan karena parah sekali. Tapi Tuhan kita Tuhan sumber mujizat. Hari kelima belum dioperasi, belum diapa-apakan saudara oleh dokter, siuman sendiri, sembuh sendiri saudara, langsung bisa sadar. Biasanya gegar otak itu lupa semua saudara, bisa sadar, bisa kenal semua orang, dan akhirnya dinyatakan sudah selesai, pulang ke rumah saudara. Namun setelah pulang beberapa hari ternyata masih ada pusing katanya saudara. Akhirnya dia datang lagi ke rumah sakit lagi, dicek lagi saudara, dan ternyata waktu dicek kedua didapati pendarahan otaknya masih ada, belum bersih gitu saudara. Masih ada beberapa yang harus ditangani lagi gitu saudara. Dan dia syok lagi. Waktu pertama dia nggak syok saudara, koma kok saudara, nggak sadar, nggak ngerti. Sekarang sudah tahu keadaannya, sudah dengar ceritanya saudara. Dia dalam keadaan sangat berat sekali saudara, tapi baik hebatnya dia terus datang kepada Tuhan, dia terus ibadah. Satu kali waktu dia ibadah, dia dengar khotbah yang saya sampaikan saudara. Khususnya ada satu khotbah Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja
dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Firman itu menghiburkan dia, saudara, tapi belum bisa menghilangkan rasa goncangan gitu, saudara. Ya, sampai dia berkata sepanjang ibadah nangis, saudara. Ya, setelah itu selalu selesai ibadah ada doa itu loh ya. Nanti ada ya di sini ya, ada doa, saudara. Dia langsung maju ke depan, minta didoakan, saudara. Dia imani waktu selesai ya khotbah ada tantangan doa, dia doa dengan Tuhan, diimani, semua doa dia tangkap dengan iman. Selesai maju lagi, lalu imannya mulai bangkit, saudara. Dia waktu datang pada dokter lagi, sekarang majunya dengan iman. Aku sudah didoakan, katanya dia gitu. Aku sudah percaya Tuhan mendengar doaku. Dia maju dengan iman. Dan waktu dicek KB, dokternya kaget katanya sudah hilang pendarahannya. Mujizat terjadi. Bangkit lagi. Tidak terpuruk, saudara. Dan itu luar biasa. Setelah itu juga ditolong oleh Tuhan. Sebelumnya skripsinya seringkali sulit sekali, nggak selesai, saudara. Ada dosen yang tidak mudah kadang-kadang, tapi hebat, dia bukannya disembuhkan dari gegar otak, tapi juga waktu dia mulai lakukan lagi skripsinya, ya 2 skripsinya semua selesai, semua lulus, karena ada Tuhan yang membangkitkan. Dengar, saudara, apapun yang datang dalam kehidupanmu, yang mengguncangkan saudara, sampai saudara tidak terdaya lagi seperti Yerusalem saat itu waktunya mulai dipulihkan, mulai dibangun lagi. Saudara, itu bukan akhir, tetapi mulai ada sesuatu. Lalu sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan Nehemia. Nehemia 2 ayat 17, berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yaitu Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi saudara, ya Nehemia datang dan berkata pada mereka yang ada di situ, lalu mulai mengajak mereka, mari kita bangun kembali ya pondok tembok Yerusalem, saudara. Dikatakan mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Ayo saudara, katakan bersama-sama, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem. Sekali lagi, mari kita bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh, yang sudah hancur, yang sudah tercelah. Bangun kembali. Hari ini saya juga berkata pada setiap saudara, mari ya kita bangun kembali kesehatanmu, keuanganmu, rumah tanggamu, studimu, pekerjaanmu, pelayananmu. Mari kita bangun kembali. Amin, saudara. Bangun kembali, saudara. Gagal itu bukan gagal sesungguhnya. Setiap orang seringkali saudara lihat ngalami naik turun. Tapi bersama Yesus endingnya berhasil, endingnya sukses, endingnya kemuliaan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sejak setiap saudara tangkap panggilan firman Tuhan. Tangkap panggilan ini. Jangan biarkan terus terpuruk. Jangan biarkan terus terlantar dan tidak berdaya. Mari bangun kembali. Mari bangun kembali. Mari bangun kembali. Bangun kembali. Bangun kembali. Saudara yang di online juga mari bangun kembali. Amin, saudara. Selama kita masih punya iman, selama kita berseru pada Tuhan, tetap ada pengharapan, tetap ada jawaban, tetap ada pertolongan, tetap ada pemulihan, tetap ada kemenangan. Ya, Nehemia ini sebetulnya dia sendiri orang hebat, dia juru minum raja. Tapi waktu dia lihat keadaan Yerusalem, kotanya yang sudah sangat terpuruk, dia tidak mau diam saja, saudara. Waktu dia lihat keadaan seperti ini, rohnya menyala, hatinya terbakar. Oh Yerusalem, kota Allah, harusnya penuh kemegahan, harusnya penuh dengan kemuliaan. Keadaan seperti itu, dia tidak mau mengeluh, dia tidak mau putus asa, tapi justru dia menyala, justru dia terbakar. Saudara, saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya juga ajak setiap saudara, apapun keadaan saudara,
ayo menyala, jangan izinkan padam, berkobar-kobar. Dan kita akan lihat Tuhan nyatakan kuasa anugerahnya yang luar biasa. Nehemia 2 ayat 18. Ketika diberitahukan pada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, saudara, ya, berkatalah mereka siap untuk membangun. Dan dengan yang sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ceritanya, saudara, dia mulai datang di Yerusalem karena orang-orang di Yerusalem sendiri keadaannya sedang frustasi, keadaannya sedang putus asa, gak ada pengharapan seolah-olah. Maka dikuatkan tadi, ayo jangan diam saja, kita mulai membangun lagi, kita mulai membangun lagi. Lalu singkat cerita, ya, Nehemia mulai cerita, saudara, apa yang dia dapatkan, anugerah Allah, kasih karunia Allah yang sudah dia alami. Sekalipun dia ada dalam tawanan, saudara, di negara asing, tapi tetap saja dimanapun dia berada, tetap ada kasih karunia, tetap ada anugerah, tetap ada kemurahan Tuhan, tetap ada pertolongan Tuhan. Dia cerita banyak, sekalipun dia ada negara orang lain, saudara, sebagai buangan, saudara, tapi dia bisa naik, posisinya sampai menjadi juru minum raja. Zaman dulu juru minum raja itu, wah, saudara, orang-orang yang sungguh pilihan, yang sungguh-sungguh raja bisa percaya. Sebab kalau tidak bahaya sekali. Ada yang wah licik diracuni raja, bisa bahaya sekali. Jadi orang-orang yang pilihan kedudukan yang luar biasa. Dia cerita banyak kepada mereka. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, yang pasti kita jauhi dosa, yang pasti kita percaya pada Tuhan, yang pasti kita jangan kehilangan pengharapan. Dia cerita banyak waktu dia sedang menangisi tembok Yerusalem. Rajanya melihat, dan akhirnya rajanya tanya, ada apa kamu? Kok sedih? Lalu singkat cerita dia cerita banyak, dan ternyata rajanya digerakkan oleh Tuhan. Dia berkata, raja, kamu pulang, bangun tembok Yerusalem di kotamu, malah disertai, malah dibekali banyak. Dia berkata, dapat banyak kasih karunia. Dia berkata, raja mendukung kita, raja di atas segala raja juga mendukung kita. Dia akan menyertai kita, dia akan membackup kita, dia ingin memulihkan kita, dia ingin kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Dan luar biasanya, setelah mereka mendengar kesaksian Nehemia, dikatakan gini, Tuhan itu nyata, Tuhan itu luar biasa, jangan terpuruk, jangan putus asa. Maka mereka berkata apa? Kami siap untuk membangun, kami siap untuk membangun, kami siap untuk membangun. Katakan, kami siap untuk membangun, kami siap untuk membangun. Sekali lagi, kami siap untuk membangun. Amin. Jangan diam. Hari ini ada nubuatan, hari ini ada rema, hari ini ada perkataan ilahi bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Jangan terus terkapar, bangkit. Ini waktunya untuk bangkit. Ini waktunya membangun sesuatu. Ini waktunya pemulihan. Ini waktunya Tuhan berkarya luar biasa. Saudara bisa melihat kasih karunia Tuhan yang sudah dinyatakan begitu luar biasa sekali. Saudara, biarlah saudara sama dengan orang-orang di Yerusalem pada saat itu, waktu dengar kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kita di gereja kita, saudara, wah luar biasa, imannya bangkit, lalu berkata, kami siap untuk membangun. Berani percaya, berani siap, dan dengan sekuat tenaga, bukan leta-lete, dengan segenap kekuatan. Saudara, mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Mulai, berani melangkah. Mereka sungguh-sungguh dengan sekuat tenaga, berani melangkah. Saya doakan setiap saudara diberi keberanian, berani saudara mulai melangkah, diberi pengurapan, diberi roh yang menyala-nyala, diberi kemampuan bangkit dan mulai bergerak lagi. Amin, saudara.
Iya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Sejak saat itu mereka mengalami ledakan rohani yang luar biasa. Mereka mulai menyala-nyala dengan sekuat tenaga. Dikatakan mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik dengan segenap kekuatan mereka, mulai membangun tembok Yerusalemnya. Saya katakan, saya nubuatkan, ini terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat itu gilirannya orang di Yerusalem, saat ini gilirannya setiap jemaat keluarga Allah, setiap orang yang sedang mengikutinya, yang sedang mendengarkan firman ini saatnya. Katakan, ini waktuku, ini saatnya, ini waktuku. Dan saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Sejak saudara terus bisa tangkap firman yang disampaikan di gereja kita itu rema. Selalu sudah pokok rema. Saudara ingat, tergantung kita. Saat kita buka hati, saat kita tangkap dengan iman, saat kita perjuangkan sungguh-sungguh, saudara, bukan tidak ada tantangan, bukan tidak ada masalah. Mereka mengalami tantangan, mereka mengalami salah, tapi cepat atau lambat jadi ada halangan atau tidak ada jalan, jadi ada kesulitan atau tidak ada kesulitan, jadi amin. Dengan sekuat tenaga, saudara, dengan sekuat kekuatan, saudara. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Lalu kita akan belajar dua makna rohani membangun tembok Yerusalem. Bagaimana kita akan membangunnya? Yang pertama membangun tembok iman. Yang pertama bangun apa, saudara? Tembok iman. Sekali lagi, yang pertama apa, saudara? Tembok iman, saudara. Lah, saudara, bentengnya tembok itu waktu yang dimaksud benteng yang mengelilingi kota itu loh, saudara. Itu untuk apa, saudara? Itu tempat untuk perlindungan supaya aman. Seperti Tuhan berkata, kita orang percaya ada perisai, betul, saudara? Tempat perlindungan, tempat aman untuk nolak atau mempertahankan serangan-serangan dari musuh. Itu tembok juga bisa bicara tentang iman. Supaya apa? Kalau diserang tetap ada temboknya yang menghalangi. Kalau diserang tetap ada perisainya yang tetap menjagai. Sekalipun ada panah tetap ada perisai. Sekalipun ada pedang tetap ada perisai, saudara. Artinya minimal punya arti yang sangat penting, yaitu bangun iman, saudara. 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 Kalau iman saudara runtuh, saudara dengan tembok saudara runtuh, tempat pertahanan saudara runtuh. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, bangun tembok saudara, bangun pertahanan saudara, bangun iman saudara, bangkitkan iman saudara, bangun iman saudara. Itu tembok, saudara, itu luar biasa. Kalau saudara mulai bangun iman saudara, bangun tembok saudara, musuh boleh menyerang, tapi tetap ada tempat pertahanan, tetap ada tempat perlindungan, tetap ada tempat yang aman, karena ada tembok. Apalagi tembok, saudara, adalah Tuhan yang menjadi tempat perlindungan saudara, Tuhan yang menjadi tempat pertolongan saudara, maka ada kepastian. Tembok kalau zaman dulu itu penting sekali, saudara. Setiap negara, khususnya juga istana, pasti, saudara, kalau zaman dulu masih ada tembok benteng. Misalnya kalau di Alkitab benteng Yeriko, saudara, sangat terkenal. Kalau saudara perhatikan, pelajari waktu Yosua bawa bangsa itu masuk tanah perjanjian, saudara, yang pertama dihadapi ada tembok Yeriko. Saudara baca yang teliti, ditulis tembok Yeriko itu besar, lebar, kuat, belum pernah dirobohkan, belum pernah ditembus oleh siapapun. Tidak mudah. Untungnya Yosua dengan kuasa Tuhan, untungnya Yosua dengan penyertaan Tuhan, untungnya Yosua dengan pertolongan Tuhan, untungnya Yosua dengan penyertaan Tuhan. Kok menang buah itu, saudara? Ayo. Untungnya Yosua disertai Tuhan. Seperti apapun tetap bobo, saudara. Tapi kembali lagi, tembok itu bicara tempat-tempat pertahanan, supaya kita bisa bertahan. Sekalipun sedang diserang, kita tetap saja bisa terang. Bangun iman, bangun iman, bangun iman,
bangun iman, bangun imanmu. Jangan runtuh imanmu, saudara. Kalau runtuh, bangun lagi. Kata sebelah, bangun imanmu. Kalau runtuh, bangun lagi. Dengan pertolongan Tuhan, bangun lagi, bangun lagi. Saudara, ada pertolongan. Apalagi iman kepada Tuhan. Tempat perlindungan yang kuat, tempat perlindungan yang pasti, tempat perlindungan yang tidak tertembuskan oleh apapun. Bangun iman, saudara. Ya, Tuhan tempat perlindungan yang pasti, yang bisa jadi jaminan. Bahaya boleh ada, serangan boleh ada, tapi tetap Tuhan itu tempat pertahanan, tempat perlindungan kita yang tidak bisa ditembus oleh apapun. Amin. Bangun tembok itu, saudara, sehingga seperti kota Yerusalem, kalau temboknya roboh, oh mudah saja musuh menyerang menjarah, mudah saja, saudara, mudah saja. Oh, orang-orang yang gak suka melakukan sesuatu. Tapi kalau mereka membangun tembok Yerusalem, artinya mulai lagi ada tempat pertahanan, akhirnya ada tempat pelindungan yang kuat, saudara. Maka ya, pasukan Tuhan diberi perlengkapan persenjataan Allah. Salah satunya adalah perisai iman, perisai iman, perisai iman, perisai iman, perisai iman. Amin, saudara. Luar biasa ya. Di dunia ini kalau cerita tembok itu ya, saudara ya, tembok istana, tembok kota, tembok bangsa, saudara, ada satu yang paling terkenal sepanjang sejarah. Tembok apa? Tembok raksasa di China, saudara. Itu sangat terkenal dari dulu ya sampai sekarang, tetap paling terkenal tembok itu, saudara. Iya, karena apa? Karena temboknya dibangun luar biasa sekali, besarnya, saudara. Oh, tebalnya, kuatnya, saudara, panjangnya luar biasa sekali, saudara. Kalau saudara misalnya ya, saudara ya, misalnya ya, kota Solo, kota lo, saudara, di tembok keliling itu gimana ya, saudara? Besar apa kecil? Semua lo, saudara. Pinggir itu tembok keliling, itu besar apa kecil, saudara, temboknya? Kalau Karisidenan, Surakarta disuruh ditembok gitu loh, kita mau bangun di tembok, kira-kira gimana, saudara? Bisa selesai enggak, saudara? Karisidenan itu luas tuh ya, termasuk Karanganyar, termasuk Boyo. Semua itu seperti apa, saudara? Butuh berapa panjang, butuh berapa biak, macam-macam, saudara. Kalau apalagi yang enggak tahu Pulau Jawa berapa ya, Jakarta sulit sekali. Saudara tahu enggak, saudara, tembok raksasa ini berapa panjangnya? Berapa ya? Ada tulisannya enggak? Dikeluarkan aja, saudara. Iya, ini saudara lihat dulu ya, saudara. Ini temboknya itu luas sekali. Menurut catatan, saudara, dikatakan tingginya itu 6, saudara, tinggi ya, saudara, dari sini ya, sekitar 6 sampai 7. Bahkan ada tempat yang tertentu karena juram sampai ditulis 14 meter. Temboknya itu 14 meter, saudara. Tingginya loh, saudara. Lebarnya ini kurang lebih 4 meter sampai 6 meter. 4 meter sampai 6 meter. Tingginya, saudara, berapa tadi itu? 6, 7 sampai yang paling tinggi 14 meter. Panjangnya paling kaget. Panjangnya berapa? Panjangnya berapa? 21 kilometer. Oh, sorry, 21.000 kilometer. Solo Jakarta berapa? Berapa ya? 600 ya? 58 kalau nggak saya. 585, saudara. 500 lebih, 600. Ini 21.000. Berapa kalinya Solo Jakarta? Berapa ya kira-kira? PP itu baru 1.000 lebih dikit. Ini 20.000, saudara. 40 kali Jakarta PP gitu, saudara. 40 Jakarta PP itu, saudara. Temboknya panjang seperti itu. Dibangun luar biasa. Supaya apa tujuannya? Zaman dulu itu Jing Soang, saudara, ingin supaya negaranya dijaga kuat sekali. Dia yang berhasil menyatukan Tiongkok. Dulu Tiongkok negara pecah. Dia bangkit, dia nyatukan semua. Ya, itu dikuat. Tapi dia juga buat tembok karena kadang-kadang ada serangan dari Mongol, dari bangsa yang lain, sehingga dibangun supaya sungguh-sungguh kuat.
Tapi tembok yang dari Tuhan yang bisa menjaga kita lebih kuat dari semuanya. Kalau dunia bangun sampai ya gunakan semua kekuatannya, saudara, semua kemampuannya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah secara rohani sama dengan orang Yerusalem tadi. Maka mereka berkata, aku siap untuk membangun. Maka dengan segenap kekuatan mereka mulai membangun. Dengan segenap kekuatan mereka bangun sungguh-sungguh. Amin. Bangun iman saudara. Jangan saudara imannya lemah. Siapa di sini yang imannya lemah? Rawani angkat tangan begitu. Tapi sedikit-sedikit ada apa-apa bebek terus saudara. Kok diem ya kalau sudah gini? Ya saya baca dulu Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakan apa saudara? Perisai iman. Dalam segala keadaan saudara. Iya baik. Gunakan perisai iman untuk apa? Jangan kalah dengan godaan-godaan. Betul saudara ya. Baik itu juga diserang loh. Diserang dengan godaan-godaan loh. Saudara sekarang yang mapan ya, yang sedang jaya ya, hati-hati loh saudara. Tetap diserang. Bukan berarti tidak serang. Itu malah godaan-godaan serangannya lebih bahaya lagi. Saudara yang belum ya masih berjuang ada serangan. Tapi dikatakan dalam segala ya keadaan sehat atau sakit, aman atau sedang goncangan, gunakanlah perisai iman. Gunakan perisai iman. Katakan, gunakan perisai iman. Sekali lagi, gunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kamu bisa memadamkan. Kamu dapat memadamkan apa saudara? Ya padamkan apa? Semua panah api dari si jahat. Selama kamu punya iman, jangan takut disantet. Kalau kamu nggak punya iman, ketakutan, santetnya mudah masuk. Karena takut itu celah. Iman itu perisai. Gunakan iman. Ada orang nggak suka saudara mau nyantet, ada perisai iman, perisai dari Tuhan, nggak akan tembus. Apalagi kalau ditolak, yang nyantet malah kena. Kalau dikasih beras kuning, loh ada tak? Punya iman, jangan takut ada beras kuning. Gimana Pak? Telepon, doakan Pak Dodi. Ini gimana beras kuning? Tolak. Kalau punya ayam jago, ini kasihkan ayam jagonya saja. Loh, betul. Saudara bisa memadamkan panah api si jahat. Boleh diserang, boleh orang mau menfitnah, boleh orang mau jelek-jelekan, boleh orang mau lakukan yang jahat. Tapi sekali lagi, ada perisai iman yang dari Tuhan yang akan memadamkan si jahat. Jangan takut, jangan sakit hati, jangan berpikir ikut balas jahat dengan jalan. Jangan, gunakan perisai iman. Tetap di dalam Tuhan. Tuhan ciptaan kita sebagai pemenang. Bukan hanya bisa menang, lebih daripada pemenang. Dalam segala gunakan perisai iman. Amin. Ya, dengan apa? Saudara, Kolose 2 ayat 7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, berakar di dalam Tuhan, supaya kalau tanaman kokoh dan dibangun di atas Dia. Bangunnya dasarnya firman. Di atas firman, saudara, di atas kebenaran. Hendaklah kamu bertambah teguh. Makin lama makin teguh, makin lama makin teguh, saudara. Makin lama makin teguh dalam iman yang telah diajarkan padamu. Bisa teguh dalam apa? Iman. Karena apa? Pengajaran yang sudah diberikan. Dan dalam hatimu limpah dengan ucap, dengan syukur. Artinya yang pertama, iman kita itu supaya teguh. Tangkap firman, tangkap pengajaran. Pengajaran, ada firman seperti itu, ditangkap sungguh-sungguh, saudara. Diimani sungguh-sungguh. Kalau saudara makin tangkap firman ini, makin imani, saudara akan makin kuat. Makin kuat, nggak mudah goyah. Tetap ada pengharapan. Rendone doa banget, nggak masalah. Tapi Tuhan ada waktunya didengar, ada waktunya dijawab. Dasarnya firman. Amin.
dengar firman. Jadi terus jangan kehilangan. Sedang pergi ke luar kota, tetap dengarkan firman. Pergi luar negeri, tetap dengarkan firman. Ada di rumah sakit, tetap dengarkan firman. Ada yang di penjara, tetap dengarkan firman. Iman timbul dari pendengaran. Betul? Akan firman. 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 Dengarkan firman. Renungkan siang dan malam. Jangan dengar untuk dilupakan. Dengar untuk dimasukkan dalam tanah hati kita. Diterima, diimani dalam hatinya. Pulang, direnungkan lagi. Direnungkan lagi. Dihayati lagi. Diimajinasikan lagi. Diamini lagi. Diterima lagi. Diimajinasikan. Diamini. Ditaati. Dilakukan. Ditaati. Dilakukan. Maka makin bertumbuh. Makin bertumbuh. Dengar firman. Ya, di rumah bisa direnungkan. Di komsel, saudara. Ya, di rumah renungkan, dilakukan. Di komsel diceritakan. Ikuti som. Som itu bisa makin bertumbuh. Minggu ini khotbahnya sifatnya rema, menjawab kebutuhan. Tapi kalau som itu urut seperti orang sekolah ya, SD kelas 1, 2, 3, pengajarannya itu urut sehingga pengetahuan saudara tentang firman terus ya makin lengkap, makin lengkap, makin lengkap, makin lengkap saudara. Kalau som sudah selesai, kalau saudara rindu lagi dan Tuhan berikan waktu ikut STT Elsiadai dan itu luar biasa, akan makin bertumbuh, makin bertumbuh. Tadi saya dengan video, nanti ada video saudara, ya kurang lebih lah seorang usaha, saya lupa usaha apa, pokok sudah besar, maju terus saudara. Ya singkat cerita lah, dia akhirnya tergerak atau digerakkan Tuhan ikut som gitu saudara. Sudah ikut som, kadang-kadang manusia itu kan naik timbul tenggelam tuh ya saudara. Kadang-kadang sedang lemah untuk belajarnya. Waktu dia lemah tiba-tiba ditelepon ibunya. Ibunya itu nggak ngerti apa-apa loh saudara. Di luar kota, tanya gimana? Ya, kamu ikut STT-nya gimana? Jangan sampai luntur loh ya. Belajar sungguh-sungguh loh ya. Ibunya bisa ngomong gitu. Padahal dia sedang lemah saudara. Lalu ibunya pesan, selesaikan dengan baik ya. Sungguh-sungguh dengan baik ya. Dia mikir gini, loh yang penting kan pekerjaanku loh. Ini yang menentukan masa depanku kan pekerjaanku. Kok ibuku nggak ngomong kerjaannya ya jaga suku ya. Malah itu belajarnya di STT. Dia sungguh-sungguh ya. Itu ya penting sekali ya saudara. Dia pikir gitu saudara. Tapi setelah dia ikuti mulai bangkit lagi, dia baru mengerti. Justru firman melengkapi dia. Waktu dia bekerja, firman memberikan hikmat untuk tingkat ya langkah-langkahnya, membuat dia berhasil. Tepuk tangannya yang meriah. Juga jangan lupa ucapan syukur. Ucapan syukur bertumbuh tadi. Masih ada satu yang penting, yaitu skema perjalanan rohani. Ya ibadah sungguh-sungguh, ikut komsel tertanam. Setelah itu juga jadi anggota tetap supaya saudara terus bertumbuh saudara. Lalu ikut som saudara, belajar. Lalu ikut pelayanan, belajar melayani saudara. Terus saudara, lebih lagi kalau sudah tadi STT juga luar biasa. Sekarang maju terus. Ini roti apa ya, lupa saya. Oh, roti Hans. Ini juga STT. Luar biasa. Semua sekarang luar biasa. Pak Budi. Sekarang dipakai Tuhan terus lebih. Tapi sekali lagi ucapan syukur. Syukur itu tanda iman saudara. Orang yang gak bisa bersyukur mengeluh terus itu gak punya iman. Tapi orang yang bisa mengucap syukur dalam segala hal, imannya itu luar biasa. Ada badai tetap mengucap syukur, ada tantangan mengucap syukur, ada serangan mengucap syukur, ada kebutuhan besar mengucap syukur. Untung punya Tuhan yang bisa mencukupi, untung punya Tuhan yang melindungi, untung punya Tuhan yang buka jalan keluar, untung punya Tuhan yang lakukan mujizat. Saudara akan kokoh. Saudara tidak akan, tetap maju. Amin.
Ya, lalu yang kedua, saudara, yaitu mulai personal revival. Artinya begini, mulai saudara ngalami kebangunan rohani. Biarlah rohmu menyala-nyala, kobarkan rohmu, saudara. Revival, menyala-nyala, kebangunan, kebangkitan suku-suku, saudara. Jangan biasa-biasa. Roh yang menyala itu sangat penting sekali. Harus ada revival di dalam roh kita. Kita mau, saudara, berjuang, tapi kalau roh kita padam akan sulit, saudara. Nggak punya kemampuan, saudara. Tapi kalau saudara izinkan api menyala, rohmu menyala, berkobar-kobar, rohmu menyala-nyala dalam Tuhan, tiba-tiba kuasa itu mengalir, tiba-tiba kekuatan itu mengalir, tiba-tiba kuasa itu mengalir. Saudara akan melakukan dengan lebih hebat, saudara akan bertahan lebih hebat, saudara akan berjuang lebih hebat lagi, saudara akan melayani lebih hebat lagi. Karena ada api Roh Kudus, ada api Roh Kudus, ada pengurapan berlipat ganda, akan ada hikmat yang mengalir, ada kuasa yang mengalir. Jangan izin pada nyala. Jangan kerajinanmu kendor. Dikatakan itu kendor, saudara. Tapi biar kita mulai revival, kebangkitan, kebangunan, bangkitkan, saudara. Deklarasikan perkataan iman, saudara. Katakan kata-kata iman, saudara. Maka nanti saudara akan lihat kuasa itu menyala-nyala, kuasa itu berkobar-kobar, kuasa itu mengalir luar biasa. Orang yang tawar hati, kecillah kekuatannya. Orang yang menyala-nyala, besarlah kekuatannya. Maka layani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Kalau saya itu punya masalah enggak, saudara? Saya punya masalah enggak, saudara? Dengan saudara masalahnya banyak siapa ya? Orang ngerti, saudara. Setiap orang punya masalah besar kecil masing-masing, enggak, betul enggak? Tapi sudah pasti orang diangkat lebih tinggi, masalahnya lebih kecil apa lebih besar? Ya, kalau saudara mau dipakai Tuhan, jangan izinkan rohmu padam. Karena waktu diangkat, masalahnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, betul enggak? Tuntutannya lebih besar, saudara. Harus rohnya lebih besar, rohnya harus menyala. Kalau saudara rohnya padam, kekuatanmu kecil, kekuatanmu hilang, enggak bisa tahan. Kesukaan dari surga, kesukaan dari surga, kesukaan dari surga, itulah kekuatanku. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, bersorak-sorailah di hadapan Tuhan. Jangan lagu penuh tangisan yang cengeng gitu, saudara. Bersyukur, nangis karena haru, betapa baiknya Tuhanku. Aku nggak layak loh, tapi Tuhan tetap mengampuni, Tuhan tetap mau memulihkan. Aku nggak layak loh, Tuhan itu mau pakai. Aku nggak layak loh, Tuhan itu mau memberkati. Aku nggak layak loh, tapi Tuhan itu beri kepercayaan. Nangis karena haru. Betapa hebatnya Tuhan kita. Memang Tuhan kita hebat luar biasa. Rohmu jangan diizinkan padam, menyala, menyala. Perkataan iman, deklarasikan perkataan iman, saudara. Deklarasikan janji Tuhan, deklarasikan kesetiaan Tuhan, deklarasikan kebesaran Tuhan, deklarasikan kebaikan Tuhan, deklarasikan jaminan Tuhan, deklarasikan karya Tuhan. Saudara makin mendeklarasikan, saudara makin menyala. Revival terjadi. Betul, saudara, betul. Jangan itu, tapi revival, kebangkitan. Bangkitkan rohmu, nyalakan rohmu. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ini catatan tentang sejarah ya, saudara. Tembok Yerusalem itu dalam keadaan hancur berapa lama? Kalau Pak Budi pasti tahu, karena sedang persiapan. Tembok Yerusalem itu hancur. Tadi kita baca ya, saudara. Hancurnya itu berapa lama? Ya mesti ada. Aku belum nengok, masih ada, saudara. Aku belum nengok, mesti ada. Ya mana. Tembok Yerusalem hancur. Lah 141 tahun. Lama apa sebentar? Ini sudah hancur 141 tahun. Nggak ada yang bangun. Saya ulangi lagi ya, saudara. Itu bukan kemarin hancurnya.
hancurnya sudah 141 tahun. Ada saudara yang mengalami kehancuran sudah 141 tahun. Lahir saja belum. Loh ya, lahir saja belum. Tapi kota Yerusalem itu sudah hancur 141 tahun. Gak pernah bisa bangkit, gak pernah bisa pulih. Kenapa? Gak ada yang menyalakan rohnya. Nehemia diurapi oleh Tuhan. Nehemia datang di sana. Nehemia mulai ajak mereka, ayo bangkit, membangun kembali. Lalu diberi kesaksian betapa baiknya Tuhan, betapa kasih karunia Tuhan. Tuhan itu jaminan, Tuhan itu menyertai, Tuhan itu sudah berjanji menepati janjinya. Diberi kesaksian, dinyalakan rohnya, diberi keberanian, diajak bangkit. Dan mereka imannya bangkit. Lalu mereka berkata, kami siap. Maka dengan segenap kekuatan dan terjadi pemulihan. Pengajarannya berapa lama saudara terpuruk? Saudara, kalau saudara tidak mau mengalami revival dalam rohmu, dimulai dari dalam, saudara selamanya terpuruk. Sampai saudara menanggapi firman seperti ini. Sampai orang Yerusalem menanggapi perkataan Nehemia. Waktu mendengar, buka hati, tangkap, rema Tuhan. Ini kairos, ini waktunya Tuhan. Ya, mereka sejak kecil, sejak lahir sudah lihat reruntuhan. Seolah-olah tidak mungkin. Belum lahir saja sudah seperti itu. Saudara sama, sejak kecil memang terpuruk. Sampai sekarang tetap terpuruk. Tapi dalam nama Tuhan Yesus, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan Yesus berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Bagi saudara yang percaya tidak mustahil. Bagi saudara saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Kuncinya mau bangkit apa enggak? Saudara lihat, ada orang jatuh terpuruk, tapi memang enggak mau bangkit. Ya selamanya enggak pernah bangkit. Betul? Saudara lihat, ada orang yang gitu. Ya sudah, nerima nasib kok. Runtuh, ya memang runtuh, dari dulu runtuh. Aku belum lahir sudah runtuh. Hari ini saya tantang setiap saudara. Adakan revival rohani dalam rohmu. Bangkit, menyala. Saudara terobos, kalahkan tembok-tembok penghalang. Kalahkan intimidasi. Kalahkan kemalasan. Kalahkan pikiran yang merasa tidak mungkin. Kalahkan kondisi-kondisi yang menghalangi. Hari ini saudara teriak pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Bila pun nangis tidak apa-apa, tapi teriak, nangis karena haru, nangis karena percaya, nangis karena sukacita. Saudara akan lihat surga terbuka bagi saudara. Saudara akan dengar perkataan Tuhan, jawaban Tuhan turun atas saudara. Saudara akan terima rema daripada Tuhan. Saudara akan dapat pengurapan dari Tuhan. Saudara akan dapat hikmat dari Tuhan. Saudara akan dapat penyertaan Tuhan. Saudara akan dapat api Roh Kudus. Saudara akan dapat ledakan rohani. Dan itu akan bawa ledakan dalam seluruh kehidupan saudara. Dan hari ini saudara akan lihat beda sekali. Saudara tahu enggak? Waktu mereka mulai menyala, waktu mereka mulai siap, waktu mereka berkata kami siap membangun, akhirnya mereka mulai bangun dengan segenap kekuatan. Berapa lama tembok itu dibangun kembali? Berapa lama? 52 hari, 141 tahun gak pernah bisa dibangkitkan, gak pernah pulih, karena memang gak ada yang bangkit. Tapi waktu roh mereka dibangkitkan, waktu iman mereka dibangkitkan, waktu mereka dengar panggilan Tuhan, waktu mereka menanggapi janji Tuhan, mereka bangkit, kami siap. Lalu bukan hanya ngomong, mereka lakukan dengan segenap kekuatannya, dengan berjuang mati-matian. Dan ternyata hanya 52 hari. Mau kapan masalahmu terpuruk terus ada? Betul? Hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini, hari ini. Jadikan hari Tuhan untuk saudara. Dari Tuhan untuk saudara, dari hari Tuhan untuk saudara, untuk kita semua.
Dan saudara akan lihat Tuhan itu dahsyat. Saya mau tutup dengan satu yang luar biasa. Kesaksian jemaat banyak. Karena saya pernah pergi ke sana. Saudara dengar Jepang pernah dibom atom. Benar saudara? Mana? Nah saudara coba lihat ya PowerPoint-nya saja. PowerPoint-nya saja. Saudara, saya sempat ke sana. Sengaja saya itu ingin lihat. Kena bom atom itu seperti apa toh ya. Karena hanya cerita saja. Nah ini waktu saya di sana, saudara lihat, ini Bu Baja, bukan wanita lain loh ya, saudara tahu ya. Itu Bu Baja perginya dengan siapa? Bu Baja. Ya saudara, ya. Lanjutkan lagi. Saudara lihat, ini Hiroshima sebelum dibom. Jepang saat itu, sebelum tahun 1945. Dibomnya 1945. Ya sama seperti daerah mana-mana. Seperti ini saudara indah ya. Lalu setelah dibom jadinya seperti apa, lihat. Saudara lihat ya, hancur semuanya. Ini hanya sisa. Yang masih agak utuh cuma satu ini. Sisa dulunya bank. Mungkin karena bank supaya uangnya nggak dicuri, dibangun temboknya mungkin kuat sekali. Yang sisa utuh tuh, ini tidak utuh saudara. Yang masih ada kerangkanya sedikit itu dulu bank saudara. Yang pasti hancur. Lanjut lagi. Belum ini. Orang parahnya seperti apa tadi sudah jadi kok. 1, 2. Nah ini kan. Saudara lihat ya. Orang-orang sampai seperti ini saudara. Habis. Itu orang kena radiasi udara saja hancur, mati. Itu kota itu jadi kota mati. Orang ke sana mati. Sampai sekian lama tetap kematian. Tapi satu hari saya bersyukur. Saya dengar mereka enggak mau mati terus. Mulai mereka punya impian yang baru. Mulai punya visi yang baru. Mulai bangkit lagi. Bangun lagi. Saudara sekarang seperti ini. Luar biasa. Sangat-sangat indah kotanya. Sekarang seperti ini saudara. Intinya apa? Yang sudah hancur. Yang sudah roboh. Kalau saudara diam saja ya hancur terus, roboh terus. Beranikah saudara bangkit? Maukah saudara bangkit? Percayakah saudara bisa bangkit? Waktu saya di sana ada beberapa pelajaran. Yang pertama, jaga kesatuan. Kenapa bisa hancur? Karena perang. Betul? Perang dalam rumah tangga hancur. Perang di dalam pekerjaan hancur. Betul? Perang dalam pelayanan hancur. Perang suku, kota, negara hancur. Belapang hati. Kalau saat ini sedang mengalami bertengkar, perang dalam keluarga saudara. Di tempat kerja saudara, dengan teman saudara, lapang hati. Sudah terlanjur pecah, sudah terlanjur saudara, belajar miliki roh pengampunan. Mereka kalau terus pahit hati dengan Amerika, benci, pahit, itu hancur, benci, pahit, nggak pernah bangkit. Lepaskan pengampunan, bangkitkan lagi imannya, bangkitkan lagi semangatnya. Dengan sekuat tenaga, bangun. Lebih luar biasa dari sebelumnya. Dengar ke saudara, saya imani, saya katakan hari ini akan menjadi hari penentu saudara. Bangkit, saudara akan lihat hidup akan penuh kemuliaan. Tuhan sedang berkata bangkit dan bangun kembali. Bangun semuanya. Yang sudah bangun lebih lagi, saudara. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan.